Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi dengan Bunda Yuli hari ini. Semoga kalian tetap sehat walafiat dan selalu semangat ya. Hari ini kita akan belajar materi IPS tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan. Materi kita hari ini yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan kompetensi dasar yaitu memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah teman-teman, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa ya? Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih harus terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang seperti pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Beberapa pertempuran yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan antara lain: yang pertama, pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya dipicu insiden Hotel Yamato. Saat itu tentara Belanda mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato. Peristiwa ini membuat kegaduhan di kalangan penduduk Surabaya. Sudirman dan Haryono berhasil keluar Hotel Yamato. Haryono dan seorang pemuda bernama Kusno Wibowo memutuskan untuk memanjat ke puncak Hotel Yamato. Mereka pun merobek warna biru di bendera Belanda sehingga menjadi bendera berwarna merah dan putih. Saat itu Sutomo atau yang lebih dikenal dengan Bung Tomo membakar semangat para pejuang dengan semboyan "Merdeka atau mati," teriak Bung Tomo. Pada pukul 6 pagi tanggal 10 November, Inggris melancarkan serangan. Peperangan pun terjadi. Ribuan pejuang Indonesia meninggal dunia. Indonesia kalah dalam peperangan ini. Meskipun kalah, perlawanan ini dianggap berhasil memukul tentara Inggris dan mendapatkan perhatian internasional. Indonesia tetap berhasil mempertahankan kemerdekaannya. Yang kedua, pertempuran Medan Area. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia baru sampai di Medan pada tanggal 27 Agustus 1945 disebabkan sulitnya komunikasi dan adanya sensor dari tentara Jepang. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Sumatera Utara. Serdadu Belanda dan Nika ikut membonceng pasukan yang dipersiapkan mengambil alih pemerintahan ini. Tanggal 10 Oktober 1945, Ahmad Thohir mempelopori terbentuknya TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Tanggal 18 Oktober 1945,
Brigadir Jenderal Kelly memberikan ultimatum kepada semua pemuda Medan agar menyerahkan senjata. Sikap pemuda kita dengan gigih membalas setiap aksi yang dilakukan oleh pihak sekutu dan Nika. Walaupun belum berhasil menghalau pasukan sekutu, rakyat Medan terus berjuang dengan membentuk Laskar Rakyat Medan Area. Yang ketiga, Bandung Lautan Api. Pada tanggal 17 Oktober 1945, Belanda mendaratkan pasukannya di wilayah Bandung. Pada tanggal 21 November 1945, Belanda mengeluarkan ultimatum agar semua penduduk mengosongkan wilayah sebelum tanggal 29 November 1945. Namun tidak didengarkan oleh para pejuang sehingga sering terjadi perang. Pada tanggal 23 Maret 1946, Belanda mengulang ultimatumnya. Dengan berat hati, para pejuang mau meninggalkan kota Bandung. Sebelum meninggalkan kota Bandung, para pejuang terlebih dahulu membumi hanguskan Bandung wilayah selatan. Tujuannya agar bangunan dan sarana lain tidak dapat dimanfaatkan oleh penjajah. Kejadian ini disebut dengan Bandung Lautan Api. Yang keempat yaitu pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, sekutu datang ke Semarang di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel. Diam-diam sekutu dan Nika Belanda mempersenjatai para tawanan perang Ambarawa dan Magelang. Pada tanggal 2 November 1945, Presiden Soekarno dan Brigjen Bethel mengadakan perundingan gencatan senjata. Pada tanggal 21 November 1945, pasukan sekutu mundur dari Magelang ke Ambarawa. Pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan TKR berhasil mengepung musuh yang bertahan di Benteng Wilem yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Dan pada tanggal 15 Desember 1945, kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Karena merasa terjepit, maka pasukan sekutu meninggalkan Ambarawa menuju Semarang. Selanjutnya, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 15 November 1945. Dalam mencapai kesepakatan di bidang politik antara Indonesia dengan Belanda, diadakanlah Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas soal status kemerdekaan Indonesia. Dalam Perjanjian Linggarjati ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir. Dari Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn. Dengan mediator dari Inggris diwakili oleh Lord Killarney. Isi dari Perjanjian Linggarjati ini adalah: yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Dampak Perjanjian Linggarjati ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu yang pertama, citra Indonesia di mata dunia semakin kuat dengan adanya pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Belanda mengakui negara Republik Indonesia atas kuasa Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera secara de facto. Yang ketiga, selesainya konflik antara Belanda dan Indonesia. Lalu, dampak negatifnya yaitu yang pertama, Indonesia hanya memiliki wilayah kekuasaan yang kecil. Selain itu, Indonesia harus mengikuti persemakmuran Indo-Belanda. Yang kedua,
memberikan waktu Belanda untuk mempersiapkan melanjutkan agresi militer. Yang ketiga, perjanjian ini ditentang oleh sejumlah masyarakat seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Sosialis. Yang keempat, dalam perundingan tersebut, Sultan Syahrir telah dianggap memberikan dukungan pada Belanda, sehingga membuat anggota dari Partai Sosialis dan KNIP mengambil langkah penarikan dukungan pada tanggal 26 Juni 1947. Yang ketiga, Perjanjian Renville. Perjanjian Renville disahkan di geladak kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Tanjung Priok pada tanggal 17 Januari 1984. Isi perjanjian dari Perjanjian Renville antara lain: yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, garis demarkasi pemisah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda disetujui. Yang ketiga, TNI harus mundur dari wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Timur. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan konflik lanjutan akibat agresi militer pertama Belanda usai perjanjian Linggarjati pada tahun 1946 yang dilanggar. Lalu tujuan yang kedua yaitu untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah Indonesia dan Belanda usai klaim garis Van Mook. Dalam perjanjian ini, delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin. Lalu delegasi dari Belanda diwakilkan oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Lalu mediator dari PBB diwakilkan oleh Frank Graham. Dampak dari perjanjian Renville yaitu pada dampak positif yang pertama, diakui sebagai negara berdaulat dan mempunyai kedudukan yang sama dengan Belanda. Yang kedua, penarikan TNI menjadikan banyak tentara dapat selamat dan terbebas dari pihak Belanda. Lalu dampak negatifnya yang pertama yaitu wilayah Indonesia menjadi lebih sempit. Yang kedua, Belanda lebih berkuasa dalam memblokade ekonomi Indonesia. Yang ketiga, pemerintahan menjadi kacau. Perjanjian yang keempat yaitu Perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen diselenggarakan di Hotel Indis, Jakarta pada tanggal 14 April sampai 7 Mei tahun 1949. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari serangan 1 Maret 1949 di Yogyakarta. 5 butir perjanjian Romroyen yaitu: yang pertama, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menghentikan semua aktivitas gerilya. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia menghadiri konferensi meja bundar. Yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta. Lalu yang keempat, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan seluruh operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Lalu yang kelima, pemerintah Belanda setuju Republik Indonesia menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Dampak perjanjian Romroyen yaitu dampak positif yang pertama, mencapai kesepakatan selama negosiasi Romroyen. SRIP Sumatera memerintahkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk mengambil alih pemerintahan Belanda di Yogyakarta. Yang kedua, isi perjanjian termasuk pembebasan tahanan politik sehingga Soekarno dan Hatta dapat kembali ke Yogyakarta setelah pengasingan mereka. Yang ketiga, Yogyakarta telah menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia. Yang keempat, pengajuan mandat dari Syarifuddin sebagai Presiden PDRI kepada Soekarno. Yang kelima, gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia di sebagian besar wilayah Indonesia. Yang keenam, situasi di Indonesia berangsur-angsur mulai tenang dan stabil
dan mulai memulihkan sektor publik dan sektor lainnya. Yang ketujuh, Round Table atau konferensi meja bundar diadakan di Den Haag, Belanda yang pada akhirnya menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda. Yang kedelapan, Indonesia memperoleh kedaulatan penuh berkat berbagai konten yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kesembilan, Indonesia pertama kali diakui sebagai negara berdaulat di mata masyarakat internasional, sehingga bantuan mulai berdatangan untuk merekonstruksi sistem pemerintahan yang baik. Lalu dampak negatifnya yaitu Papua menjadi satu hal yang luput dirundingkan pada waktu itu, sehingga Indonesia belum dapat menjadikan Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia. Lalu perjanjian yang kelima yaitu Perjanjian Meja Bundar. Dalam perjanjian Meja Bundar ini diketuai oleh Willem Drees. Dari Indonesia diwakilkan oleh Muhammad Hatta. Lalu dari Belanda, Van Marseveen. Dengan mediator yaitu Kersley dan BFO yaitu Sultan Hamid II. Konferensi Meja Bundar ini diadakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949 bertempat di Den Haag, Belanda. Lalu hasil dari konferensi Meja Bundar ini yaitu yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia akhir Desember tahun 1949. Yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda 1 tahun. Yang ketiga, RIS dan Belanda mengadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Lalu yang keempat, penarikan mundur tentara Belanda. Yang kelima, pembentukan APRIS dengan TNI sebagai intinya. Dampak dari konferensi Meja Bundar yaitu pada dampak positifnya yang pertama, berhentinya perang antara Belanda dan Indonesia. Yang kedua, diakuinya Indonesia sebagai sebuah negara oleh Belanda. Yang ketiga, penarikan mundur tentara Belanda di wilayah Indonesia. Yang keempat, pembangunan negara segera dimulai. Lalu untuk dampak negatifnya yang pertama yaitu tertundanya penyelesaian masalah Irian Barat. Yang kedua, utang Belanda pada tahun 1942 sampai disepakatinya RIS akan ditanggung oleh RIS. Yang ketiga, Indonesia menjadi negara bagian RIS di mana menjadi bawahan dari pemerintahan Belanda. Lalu yang keempat, bentuk negara RIS tidak sesuai dengan cita-cita demokrasi. Di dalam Islam, perundingan atau musyawarah disebut dengan syuro. Sejarah telah mencatat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berunding dengan sahabat terkait beberapa permasalahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak satu kaum pun yang selalu melakukan musyawarah, melainkan akan ditunjukkan jalan paling benar dalam perkara mereka. Hadis riwayat Hasan. Ayo bermusyawarah bersama teman dan keluargamu jika kalian menghadapi masalah. Sekian materi kita hari ini, dan materi kita hari ini dapat disimpulkan yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun dapat dilakukan melalui jalur diplomasi. Nah, untuk tugas kalian silakan kerjakan latihan soal yang ada pada buku paket halaman 94. Kerjakan nomor 1 dan 2. Ditulis di buku tulis, lalu bila sudah selesai silakan kirim ke GCR kelas masing-masing. Baik teman-teman, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bunda ucapkan terima kasih yang sudah menyimak pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga prokesnya ya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.